kan sering nih dapat hal-hal rasis ya. Ngalamin nggak sih berempat ini hal rasis gitu? Jadi kalau dulu gue zaman SMP pernah dapat, gue tonjok langsung orangnya. Ya kalau rasis kayak gitu udah kayak makanan sehari-hari. Oh, nggak pernah ngecengin orang, mana berani sih orang ngecengin. Sabar. Kayak lu foto lu di edit sebelahnya monyet gitu enggak pernah lah kayak gitu, habis langsung bang. What's up soy, kembali di channel YouTube gua KKS Kisah Kasih Sekolah, kisahnya anak sekolah. Baik lagi bersama gue Yunus Martin Wamaer. Jadi gue nih kedatangan atau gimana ya? Jadi gue datangin tamu nih dari banyak dah, dari beberapa sekolah nih, dari Bogor, Depok, sama Jakarta ya bang ya semuanya. Nah jadi nih gue kayak mau ngangkat tentang ini sih, anak-anak timur nih di mata STM Jabodetabek kayak gimana nih. Walaupun gue dari Chinese ya kan, beda suka mereka nih, jadi gue nanya-nanya langsung nih. Nah gue mau kenalin aja nih dari ujung. Bang siapa nih bang? Nama gue Dixon. Dixon. Lu sekolah di mana Son? Sekolah di Jakarta. Di mana tuh? Di SMA Advance 1 Jakarta Pusat. Israel ya? Iya. Israel. Sebelahnya di Son? Nama gua Moses, gua sekolah di STM Kuba. Ya. Maaf lu tahun berapa Son? 2013-14. Oh sama ya kita. Bodoh amat ah. Lu berapa? Kalau gua 2019. Muda lu berarti. Masih muda ya. Ini cabai-cabian? Ya. Cabe-cabe. Dari mana sekolah deh berdua? Gua dari SMA Negeri 1 Tajuralang bang. Tajurang ya. Kenal banget tuh. Kamu? Gua dari Saradan bang. Saran lu di mana tadi? Tajuralang, Bogor. Oh beda berdua. Beda gua. Beda. Berarti ini Bogor lu? Sama Bogor juga. Oh, Bogor juga. Dari sekolah. Nah jadi ini gue mau tanya nih tentang gimana sih lu di mata anak STM Jabodetabek nih, kan lu kan dari timur semua ya. Nah gue mau nanya nih dari ujung nih bang. Son lu berarti tinggal di mana nih? Di Cilabong. Di Labong Bogor berarti ya jatuhnya. Bogor. Nah lu berangkat dari untuk ke Jakarta tuh aksesnya kayak gimana tuh? Apa naik angkot, mobil, terbang atau gimana nih? Kalau berangkat tuh gue biasa bangun jam 3:30 subuh sih, udah bangun, udah siap-siap. 3:30 subuh? Iya. Terus? 5 gue udah biasanya bawa motor ke stasiun. Gue kalau di stasiun Bojonggede. Oh nih Terus Bojonggede. naik kereta nanti turun di stasiun Cikini. Stasiun Cikini tuh. Dari stasiun Cikini baru gue naik metro mini 17, baru gue turun di Senen. Oh Senen. Nih gue mau nanya nih, kan lu kan di Bogor nih. Kenapa sih pilih sekolah Jakarta? Kan ada tuh sekolah-sekolah bagus di Bogor. Kenapa lu pilih Jakarta? Kenapa? Gue sih maunya di Bogor sini, cuman orang tua yang masih ke Jakarta. Jakarta. Kenapa kok orang tua lu milihnya Jakarta? Kenapa? Pertama karena sangat sesuai sama agama gue. Oh gitu. Jadi mikirnya kalau di sana mungkin gue lebih Rohaninya terjaga lah ya. Jadi ternyata gitu. hancur. Asli. Oh gitu. Terus Moses, lu tinggal di mana? Terus lu kenapa pilih sekolah yang itu yang lu tuju kemarin? Kalau gua itu kan tinggal di Jaksel, Ciganjur. Ciganjur, Jaksel ya. Perbatasan lah sama Depok. Awalnya Bang. sih Iya. ya gua kayak nggak mau buat sekolah di Depok ya kan. Gua pengen masuk adalah sekolah di daerah dekat rumah gue itu, STM juga. STM juga. Apa namanya? Teladan. Oh, rumahnya maksudnya Teladan. Terus? Ya, gue pengen masuk Teladan. Gue udah ngambil formulir. Orang tua gue cuma nggak mau nih. Kayak udah jangan masuk situ. Ntar kamu apa sih namanya tawuran gini segala macam. Orang tua lu tahu? Iya. Gue dimasukin lah tuh di Depok. Gue mau dimasukin Kuba. Orang tua gue jadi belum tahu nih. Padahal itu Musya Teladan itu sekolahan gue. Gitu. Ini lu masuk situ tuh. Iya. Oke. Gitu. Lu kal mau gue gulung atau gimana? Maksudnya lu kenapa pilih sekolah itu? Lu rumah di mana dulu nih? Rumah di mana? Kopat biasa bang, belakang. Kompat apaan sih? Kopat, rumah Kopat biasa. Oh, Kopat. Terus kenapa pilih sekolahan itu? Karena kan ada tuh deket tuh ya, deket Kalisuren tuh sekolahan. Kenapa lu ngambil itu? Kan alternatif kan deket tuh jadi Bastuk gitu atau gimana? Aduh, kagak bang, teman gua pada pengen masuk yang negeri kan, ya. Gua ngikut teman gua bang. Oh itu sekolah negeri. Negeri. Nah ini lu masuk situ. Iya. Dan orang tua lu setuju. Setuju.
Oke. Sebelahnya siapa sih lu? Axel ya? Excel bang. Excel. Apa Axel? Jadi gua tadinya tuh gua mau masuk ke SMK tapi negeri. Oh gitu terus. Nah, name gua udah pas tuh kan buat masuk situ. Oke. Nah, tapi udah terlanjur. Orang tua gua udah daftarin gua di situ sama teman rumah gua Iya. di SMK Saradan. Ya udah mau gimana lagi ya udah. Ujung-ujungnya gua masuk situ aja dah. Oh. Niatnya lu mau sekolah mana? Sebenarnya kalau lu bisa boleh milih tuh. SMK Sasmita gitu atau enggak? Nesabo. Apa? SMK Nesabo. Sabu. Memang lu memang pikirannya tuh memang untuk ini ya, Iya. sekolah benar ya. Iyalah. Nih, jadi gue kan belum pernah nih nanya nih ke narasumber gue semuanya nih, asalnya dari mana nih kan? Kalau ini kan kayak kita kan kayak lu berempat nih kan anak timur semua nih. Boleh tahu gak nih asal-asal lu dari mana? Dari lu dah. Kalau gua asal dari Papua. Oh, Papuanya di mana kan? Papua luas loh. Papua Biak. Bokap gua Papua, mama gua Jawa. Oh gitu. Itu Biak memang suku paling bagus tuh di Papua. Kamu? Kalau gua di Papua juga. Oh Papua juga. Iya. Kalau gua Papuanya Timika. Papua Barat ya bukan? Enggak, Timika. Oh yang Tembagapura itu. Iya, Papua aja. Papua aja. Kalau lu barat, kita nggak barat, lu nggak barat bukan tak? Kita barat. Barat kan ya? Lu enggak lu, Papua aja. Papua aja lu. Kota dolar tapi. Iya kota dolar udah. Kota dolar. Baru lu bikin lagunya tuh. Lu Dari Nusa Tenggara Timur, gua dari Kupang. Kupang ya? Iya. NTT berarti bang? Iya. Lu? Dari Ambon bang. Aduh. Dari Ambon nih? Iya. Bawahnya mana? Ambonnya mana? Ambon. Mana ya kita ya? Kotanya di kota. Jangan lu nggak pernah pulang lu? Pernah gua. Pernah. Kelas 6 SD gua balik. Pulang tuh? Iya. Di Ambon yang intinya di Ambon ya? Ambon intinya. Marga lu apa siapa tuh ada anak Ambon nih yang mau Wes. keroyok lu, kenal lu, siapa? Pariama gua. Kalau lu? Lu Batonis. Hah? Lu Batonis. Apa gitu? Lu? Kalau gua Jikwa. Jikwa. Iya. Yang sering demo nih warga-warga yang sering demo. Lu apa? Gua Rumbiak. Waduh. Yang ujung yang paling gue suka tuh. Nah kan rata-rata nih gue kan sering nih dapat hal-hal rasis ya walaupun gue hanya sekedarnya sedikit nih. Lu ngalamin gak sih berempat ini hal rasis gitu di antara untuk sama teman-teman lu? Dari lu Son. Kalau rasis yang kayak mungkin kayak yang ngata-ngatain kulit atau kayak apa sih enggak sih. Kalau Enggak ya? gua zaman SMA gua enggak. Tapi kalau dulu gua zaman SMP pernah Dapat gimana tuh maksudnya? di ladek-ladek ini kayak Papua udah Oh gitu. gue pernah digituin. Terus kayak lu merasa ini dia enggak? Sekali dua kali masih gue demin, pas ketiga kali itu gue tonjok langsung orangnya. Itu satu sekolah juga? Satu kelas sama gue. Lah bukannya rata-rata daerah sekolah lu itu rata-rata orang timur semua dah? Enggak, gue masih di sini, masih SMP di sini. Kamu masih SMP gitu? Masih di Belkos ini. Gitu. Kalau kamu? Kalau gua ya kalau kasus kayak gitu udah kayak makanan sehari-hari. Lu makan orangnya, maksudnya gimana? Ya gitu kayak Ketawa. kayak udah kebiasaan lah kayak orang-orang, jadi gua kayak telinga gua udah kebawa, udah coba kayak gitu. Oh, gitu. Kalau gua orangnya cuek sih bang. Maksudnya hal apa yang lu terima rasisnya kan? Kalau dia kan kayak jadi kalau lu apa? Digerakin gitu kayak atau misalnya kan pandangan orang tuh tentang orang timur ya kan, orang kulit hitam, wah ini berani nih gini-gini segala macam gitu. nih ya kan. Jadi ya gue kayak diledekin, hitam doang lu, kagak berantem, hitam doang lu, gak mabuk ini segala macam. Oh gitu. Kayak gitu dah. Kalau gua nggak ngalamin soalnya kan gua beda sama lu orang. Lu kan? Kalau gua masih nggak pernah bang. Sama rata gua sama. Di masa lu sekolah tuh nggak pernah di hal rasis? Nggak pernah bang, nggak pernah dicengin. Nggak pernah ya? Gua ngecengin orang. Sombong. Sombong amat. Gua nggak pernah ngecengin orang. Mana berani sih orang ngecengin. Sabar. Lu sebaya jiwanya masih muda. Kalau gue mah prinsip gue kalau misalnya orang masih ngatain gue nih bang, masih gue biarin. Tapi kalau udah main tangan ke gue gitu, udah beda urusan lagi bang. Tapi enggak, gue nanya ini, lu pernah ngalamin hal rasis itu selama itu mah pernah. Kayak gimana tuh? Ya begitulah. Kayak lu foto lu diedit sebelahnya monyet gitu enggak pernah lah kayak gitu, habis langsung bang. Oh gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, gue mau nanya nih ya. Lu kan nggak pernah ngalamin kayak kalian semua nih ya. Aduh. Lu pernah gak sih nih kayak mentang-mentang lu, maaf ya, kayak lu kulit lu hitam, terus kayak yang kayak lu bilang ses kayak gitu. Pernah gak? Lu hitam doang lu kayak gini-gini. Pernah gak kayak misalnya
Itu lu kayak dibedain sama yang lain nih, pernah gak? Dari lu, Son? Dulu gue pernah pas kelas 2 SMA, gue berantem di Pondok Kopi. Oh, itu udah di PSK di Israel. Iya. Oke, Udah gitu. gue kelas 2 SMA itu pokoknya di Pondok Kopi lah itu gue kejadian di stasiunnya. Terus Jadi pas mulai bentrok itu gue mulai mancing duluan. Oh gitu. Gue mulai mancing, cuman pas udah berantem gue kagak ikut. Oh, lu kayak kompor dong ya. Gue kompor di awal. Pas udah bentrok gue gak ikut, gue di belakang. Sama di kelas gue ada anak kelas 1. Itu lu posisi kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Terus campur lah kelas 1 kelas 2, kelas 3 kan. Albes dah intinya Albes tuh ya. Udah berantem, abang kelas gue ada yang kebacok di belakang. Wah, gokil. Kelas 3 lu itu berarti. Akhirnya gue yang disalahin. Karena Karena gue gak ngikut, dibacotin. Lu goblok banget sih lu, Bon. Kan lu yang gue harapin, kenapa lu bacotin? minta yang hitam ya, minta yang hitam ya. Yang gue harapin dari semua lu doang, kenapa lu bacotin? Ya gue trauma jadi kan dulu gue kena di muka gue. Oh gitu. Kelas 1 trauma gue gara-gara ngeliat celurut. Langsung mundur aja gue ngikut sama anak kelas 1 kan. Anak kelas 1 gue tanya, lu kenapa gak maju? Takut bang, lalu kenapa? Kagak, gue lagi enak badan. Badan gue lagi gemeter. Oh gitu. Udah tuh dari situ gue langsung diocehin sama bang kelas gue. Cuman diocehin cuma ocehin mereka yang masih segen, gak mau ngadainin gue. Oh gitu. Jadi kayak misalnya lu kan maksudnya kayak lu patokan lah lu. Iya, lu kan lebih kayak patokan tuh kalau berantem lu harus yang paling depan, nggak boleh di belakang. Harus selalu gitu gue. Tapi Son itu di Israel itu banyak orang timur gak sih? Atau lu doang? Beberapa sih, gua yang Papuanya gua ada 2 orang atau 3 orang, sisanya Kupang, Manado, Ambon ada beberapa orang, cuma sisanya rata-rata Tabak banyak. Batak semua. Rata Tabak. Rata-rata Batak semua. Paling CS gue ya itu yang Papua sama orang Kupang. Itu 2 itu ya. Kalau gua berantem jalan paling sama orang-orang itu aja. Oh gitu. Kalau apa Ses? Kalau di sekolah nih kayak lu dominan apa nih mentang-mentang lu orang timur? Gitu sama juga kayak tadi kayak ribut segala macam. Lu kayak dia andalin. Kayak diandelin banget. Kayak kita lagi nggak mau ribut lah gitu. Kayak kita emang niat kita kan nggak mau gitu. Cuma kayak orang-orang terus saya ikut kayak gini, ribut kayak gini segala macam. Kadang-kadang monyetin ya jatuhnya. Tentangan juga, ya kan? Kayak kita nggak mau, cuma kita dipaksa gitu. Gitu. Ya kadang-kadang ya kalau saya emang gue pengen gue ikut. Oh, tergantung mood lu ya. Banyak, Berarti orang timur itu benar-benar diandalin tuh di sekolah lu. ya diandelin sih, apalagi kalau udah hitam dah pokoknya. Diandelin. Apalagi hitam dop ya, yang kilat banget tuh kalau udah siang tuh Glowing ya. Iya, gue banget. Pakai kaos merah. Nah, lu berdua pernah gak kayak lu di apa tuh? Diunggulin dah, maksudnya dinonjolin tuh tentang orang timur. Pernah gak? Hah? Sekolahan sih mah pernah. Diapain tuh bang? Dulu di SMP sih pernah. Iya maksudnya pernah gimana? Saya kan nanya Ya pernah. kan gua orang paling hitam tuh kan di sekolah. Nggak ada lagi selain lu? Nggak ada lagi bang selain gua. Lu udah cari-cari tuh ke kelas-kelas salah. Iya rata-rata Batak begitu bang, gua di PSKD dulu. Gua doang yang paling hitam. Akhirnya gua yang ditunjuk. Udah Jadi, lu kepalanya gitu. Kepala dalam apa nih? Kepala bersihin WC atau kepala bersih? Narikin orang, nongkrongin orang gitu. Itu berarti itu di luar dari sekolah kayak basis-basis gitu. Iya. Oh gitu. Kamu naikin motor tengah jalan? Gimana sih? Nggak ada hal rasis yang lu temuin selama sekolah? Oh enggak. Nggak ada emang. Aman-aman. Oh gitu. Oke. Nah, Ses lagi Dikso. So kan ini nih, lu kan jaraknya jauh tuh ya dari Bogor ke Jakarta tuh. Rintangan apa aja nih yang menerjang, menghalang untuk lo lalui nih selama lu kan basker berarti jatuhnya? Apa? Basis kereta dong jatuhnya. Iya. Lu nama basis apa kalau lu isu ini? Nggak ada basis sih gue, soalnya gue ke Bogor Otoriter aja lu ya. cuman 2 orang sih, gue paling gabung sama STM aja sih biasanya. Oh berarti kalau Israel kan pakai CS tuh. Iya. Lu ketemunya di mana aja tuh, di stasiun apa? Kebetulan naiknya sama dari stasiun Ujung. juga. Iya. Oh gitu. Kebetulan ada anak KG-nya 1 orang teman gue dari SMP juga. Oh gitu, jadi nyambung ya. Oh gitu. Apa nih rintangannya kan dulu kan ekonomi kan anjing serem banget tuh. Iya. Lu laluin berapa stasiun terus per stasiun itu ada sekolah mana, terus peristiwa apa nih yang lu nggak bisa lupain di dalam stasiun itu? Di kereta sih jarang sih gue ketemu musuh, rata-rata kalau gue kebanyakan teman soalnya. Oh gitu. Ya, paling nanti ketemu kita berantem tuh paling nanti kalau udah masuk di Sentiong. Sentiongnya tuh Paling ketemunya kan 6 KR. 6 KR. Kalau 6 KR Budi Tomo.
Oh, Budu tuh lu. Kalau di kereta nggak ada tuh. Kalau kereta paling gue ketemu bunda kandung, cuman jarang sih. Jarang. Pernah gak lu ketemu, momennya apa tuh? Kalau bunda kandung gue pernah ketemu pas pulang sekolah sih. Itu juga gue lagi gabung sama KG. Sama-sama rame tuh. Ya lagi rame. Gue berhenti di stasiun Pasar Minggu Lama, gue turun bareng sama Karya Guna. Iya. Cuman dipancing keluar, nggak berantem di situ. Di keretanya dipancing tuh, Iya, keluar turun tuh gitu. dipancing keluar stasiun. Akhirnya cuman anak temen gue yang anak KG bilang kagak usah, katanya dibawa ke kampungan dia. Takutnya malah jadi ribet kan. Itu gue cabut lagi tuh akhirnya. Lu bilang kereta jalan bang jalan gitu. Oh berarti langsung cabut aja tuh. Langsung cabut. Kalau di kereta sih gue jarang sih. Paling di Manggarai sih biasanya gue berantem sama ada STM 1 Kajet. Satu kajet di dalam kereta tuh. Enggak sih, jadi gue dari kereta. Dia di pintu air Manggarai tuh. Kan basis dia dari situ, biasanya ke sekolah kan di ini Matraman ke sana ke Bonpang apa Berlan, gue lupa tuh nama daerah situ lah sekolahnya. Iya. Biasanya mereka kalau mau berangkat pagi nih, nunggu basisan. Biasanya gue kalau udah sekolah itu gue sambitin batu kalau pagi-pagi tuh. Lu pagi-pagi udah naik atas kereta? Iya. Enggak, waktu itu jam-jam ya dari Bogor kan gue naik jam 5:30, di Manggarai jam 6:30 kurang lah. Mereka jadi masih nunggu rombongan bareng lah biar gitu. ke basis. Betul udah naik ke atas tuh. Ya gue udah di atas, biasanya sama temen-temen gue yang dari Bekasi nih. Udah siap-siap batu aja gue sambitin tuh dari atas kereta. Lu masukin dulu tas gitu batu atau memang itu? Enggak, paling nitik dari temen gue yang bawa. Batu 4 dong gitu ya. Bisa. Terus proses Apanya? nggak tahu tadi gua apa deh lu tadi gua nanya apa ya tadi gua nanya apa tadi tadi gua nanya apa Gue juga lupa nih. gua tadi nanya apa ya rintangan sekolah ya benar gua. Nah lu pengalaman apa nih selama lu di Kuba nih yang nggak bisa lu lupain nih? Pengalaman kayak berangkat ke sekolah gitu. Ya lu jauh gak sih, maksudnya dari rumah lu ke itu berapa hari berapa jam gitu? Sampai habis. Paling berapa? 15 menit nih. 10 lah. 10 menit. Jauh sih, nggak terlalu jauh dari sekolah gue. Terus dari rumah gue nggak terlalu jauh. lu berarti motoran dong? Ya kadang gue motor, kadang gue nge-truk sendiri. Gitu buat lu nge-truk sendiri. Iya, kayak orang BTA udah gue nge-truk sendiri. Oh gitu. Terus apa nih peristiwa yang selama lu kan 10 menit kan lumayan juga tuh. Ada gak kayak rintangan itu? Nggak ada, biasa aja. Nggak ada sih, paling pas balik sekolah doang kadang kalau jalan rame ya kan. Oh gitu. Basis dulu, baru tuh jalan muter. Kadang kalau misalnya pagi juga, saya kan gue dari sekolah gue nih, dari rumah gue ke sekolah itu kan deket. Cuman gue berangkat, gue ke rumah teman gue dulu, gue ke Depok dulu. Oh, nyari-nyari lu ya? Enggak, gue nyamper teman gue dulu, baru berangkat bareng nih, udah rame. Jadi ke sekolah masuk jam 7, gue kadang datang jam 8. Tapi nggak disetrap gitu? Setrap, cuman kayak udah kebiasaan aja gitu. Gue juga bingung kali orang nih kok batu bat. Nah sebelah gue nih, lu ada gak dia gopat? Lu kayaknya dua ini, jadi gue mau jelasin nih. Ini versi tentang ribut-ribut nih, versi prestasinya. Nah lu kan di sekolah ini kan terkenal banget ya kali ya malingnya, maksudnya ini nih olahraganya katanya lu guru apa taekwondo benar? Iya, guru taekwondo. Di mana maksudnya lu memang dari sekolah atau memang dari kampungan lu atau gimana lu dipilih jadi guru taekwondo? Emang di kampungannya bang tempatnya gitu. Oh gitu. Terus tarik ke sekolah nggak? Sekolah gua. Kayak gimana, ceritain dong. Ya gua masuk sekolah pakai japres taekwondo. Nggak mau pakai seragam lu? Ya maksud gua masuk sananya gitu. Jadi lu dicalonin nih karena berprestasi. Iya. Berarti lu ikut taekwondo itu dari kecil atau dari kelas 3 SD gua ikut. Oh gitu. Iya. Bokap lu yang daftarin? Iya, bokap gua yang daftarin. Lu daftar di Inkopat situ? Iya. Akhirnya pas lu SMP, lu sabuk hitamnya pas kelas berapa? Kelas 2 kemarin bulan Desember lalu. Sempat gua ajarin itu, lu udah itu. Berarti lu udah sabuk hitam tuh? Pas SMA, SMP? SMA, kelas 2. Kelas 2, dan lu udah ngajar katanya? Udah ngajar gua. Syaratnya apa sih kalau mau ikut kayak lu? Harus kulit hitam juga atau keriting juga gimana? Yang penting ya lu punya kaki dong. Punya kaki, punya tangan. Repot juga kalau punya itu dulu ya. Ya lu kuat mental. Fisik juga dong. Harus kuat fisik. Itu dua tuh.
Itu latihannya di mana? Siapa tahu anak-anak kagak mau ikut gimana? Latihannya di lapangan Lapangan mana? Main Kartika, lapangan. lapangan Kartika. Kartika di mana? Yang Korpat ini lapangan gede, lapangan bola. Oh gitu. Berarti lu salah satu orang timur yang berprestasi yang lu nggak ikut tanda kutip tuh yang negatif ya, lu ikut yang positif ya. Iya. Baru lu? Oh, kalau gua nggak ada bang. Nggak ada lu? Nggak ada. Terus lu ngapain gue undang? Emang apa sih nggak boleh? Nggak masalah. Oh udah punya dia ya? Udah gue kayaknya mau guliknya sebelah sini aja deh. Pernah gak sih lu ngalamin kayak di sayur atau nyayurin gitu, guys? Atau lu nyayurin diri sendiri gitu? Jadi double cerita. Gimana? Pernah gak? Sayurin sih nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Kalau nyayurin banyak? Kagak sih gua mah anak baik. Nggak banyak gak? TikTok. Lebih 10 nih kayaknya kalau lu mikir lama. Nggak terlalu. Pernah gak lu kayak ada korban nih yang sampai sekarang nih lu pengen minta maaf tapi lu nggak ketemu atau lu gimana gitu? Pernah gak? Ada. Ceritain dong, siapa tahu ntar korbannya denger lu minta maaf ya kan, nggak usah jauh-jauh lagi ke rumahnya. Suatu korbannya udah pulang ya kan ke Jawa Timur atau ke Jawa mana kan ribetnya. Ada media ini jadi bisa menyalurkan maaf lu. Korbannya itu apa ya? Cuman beda kelurahan sih sama gue. Oke, lu cerita tuh. Dia sekolahnya. Jadi RT ribut ada. Sekolahnya setelah ada. Oke. Bokapnya kenal sama gua. Bokapnya kenal. Anak sama kenal gua. boleh nyayurin tuh. Ya gua nggak tahu di Oh, situ gitu, kan. oke. Pertama Boleh saya korban saya ini. pada nggak tahu. Ribut itu ribut. Korbannya satu yang nih. Nama lu. Enggak, bukan nama gua, ada gua sama teman-teman gua lah gitu ribut. Itu kita lama gitu. Nah, ini itu gua belum tahu nih korbannya siapa ya kan. Sampai akhirnya bokapnya datang ke rumah gua, ke rumah nenek gua lah. Iya. Jadi bokapnya itu mau minjem duit buat anaknya, katanya anaknya habis dibantai sama sekolahan Kuba gitu, ribut tawuran. Nah di situ gua bingung tuh, gua bilang ini yang kemarin kali, yang kemarin apa bukan ya? Gua bingung juga tuh di situ. Oh gitu. Oh jadi bokapnya itu mau minjem duit ke nenek lu karena anaknya kena anak SM Kuba. Iya, jadi bokapnya itu bokapnya juga nawarin ke gua buat masuk teladan. Oh gitu Bareng awalnya. sama anaknya. Oh bokapnya dikenal. Iya. Kayak Cuman silaturahmi lu abis ini putus nih. Bokapnya tahu ya. Udah itu. Udah. Terus ada lagi ya selain itu? Selain itu ada sih ya paling ya itu paling baik jalan doang. Kayak waktu itu gue baik jalan sama kancoran. Kayak disambit ya kan, kayak dari truk itu di daerah apa sih namanya PDK sih. Daerah PDK Itu daerah rawan bro, lu jangan lewat situ. sulit sih emang daerah situ. Tuh orang jatuh ke lubang itu 4 hari baru nongol ke situ. Baru lu situ. Alah sumur ya. Oh berarti lu PDK tuh nyambit tuh. Sebelum pertigaan PDK. Oh situ. Ada yang nyambit. Nyambit truk berhenti kan, suruh berhenti saat tunggu pada turun. Tahu orang ngilang tiba-tiba. Situ angker sih ya seperti itu. Oh itu pengalaman Batu gaib. asli. Parah. PDK bos. Baru aduh gue masih nanya mereka. Nah terus pernah berarti lu yang luka itu yang sekali doang itu. Kalau lu apa? Ada gak luka? Yang lu bilang itu yang cerita lu kebagi itu. Iya, cuman kayak kecil doang sih. Oh gitu. Kata teman gue suruh jahit, teman gue nggak bisa ngapain, ntar juga kering. Oh lu usah buat lu. Ya, Kering sendiri gitu. ya cuman luka kecil doang bang. Kecuali emang lukanya gede baru. Kalau kecil doang. Oke. Gue mau gue suruh jahit. Nih gue mau nanya nih, kan khususnya orang timur nih. Lu percaya gak sih sama mistis-mistis itu? Sedangkan kan kita kan daerah daerah lu pada kan pusatnya matahari kan timurnya dari timur itu kan biasanya kan orang identik itu tentang mistik itu kan dari matahari, dari kayak gitu-gitu kan. Lu percaya gak berdua kayak gitu? Dari dulu dah bang. Atau lu memang lu percaya dan lu ngisi kayak gitu atau memang gimana? Nggak ada ya? Tetap ya lu yakin sama Tuhan lu ya? Murni aja. Memang timur tuh dari nyali atau enggak? Atau dari alkoholik? Nyali ya. Kalau udah super saya berarti alkoholik tuh ya. Setelah itu. Kalau Bung Ferry Bung ini. Kalau gue Saya percaya sih, karena gue ngeliat temen gue sendiri
ada lah kayak gitu. Nah, dan lu percaya? Kayak ada misi, gue ditawarin gitu, gue bilang, ayo udah duluan dah, ntar nyusul, nggak nyusul gue. Tapi, tapi lu nggak pakai kayak gitu-gitu? Kagak gue. Nggak pakai sama guys juga. Kalau misalnya lu pakai, maksudnya ya udahlah gue memang nyari kayak gini. Kalau resikonya kalau gue kena ya kena, kalau itu gitu nanti mulai buat. Iya, emang ya kan kalau misalnya gue kena juga kan itu karena gue sendiri. Ya, karena gue yang mau gitu. Ya kalau kena ya udah gue tanggung jawab sendiri. Karena itu kesalahan gue, ngapain gue ikut? Mending dari awal gue pulang. Kalau aduh males gue nanya. Kalau lu berdua nih, ini gak percaya gak sama mistik-mistik? Dari ini dulu nih, yang hidungnya mancung buat. Agak sih kalau Percaya. Memang lu mengandalkan nyali ya? Kenapa lu nggak percaya? Kagak percaya, nggak pernah percaya. Ya kenapa nggak percaya? Kau mau ngegas? Ya, mana mau sih dia gituin gua. Oh gitu. Ya, dia juga mikir-mikir kali gituin gua ya. Iya Terbalik karena sekolah lu itu identik nggak tawuran. Iya. Cuma kalau daerah Sasmita atau daerah mana gitu kan pasti tawuran, pasti identiknya kayak gitu. Atau memang di daerah lu itu memang nggak ada yang udahlah itu notabene-nya memang anak-anak yang kayak gitu, sekolah lu kagak kayak gitu atau gitu gimana? Ya, kagak pernah berantem, nggak pernah apa-apa, ya begitu doang nongkrong doang. Jadi memang lu kayak di lingkungan lu itu memang nggak ada yang tentang kayak gitu ya kan? Jadi akhirnya lu nggak percaya gitu. Lu? Kalau gue nggak percaya bang gitu-gitu nih. Udah gitu doang. Iya bang. Kesel gua. Di Saraden itu nggak pernah ribut-ribut berarti ya? Nggak ada. Ada basis tapi gue nggak ikut. Nggak ikut ya. Basisnya berapa ribu orang? Berapa ini? Ada 3 basis. Anjing banyak banget. Apa aja? Ada Bastuk, Basbok, Warjo, Warjo apa? Warung Bejo kali nggak tahu. Sama ada basis Bojong ada, Terus? sama ada basis BI B apa? Bumi Insani. Jauh. Depan sekolah benar tuh. Depan sekolah ada basisnya. Ngeri gak tuh. Terus di apa tadi yang pertama kan BI Bumi Insani itu depan sekolah sendiri tuh ada basisnya. Satu lagi? Bojong. Ujung Gede. Iya Bojong Gede ada basis. Lu ketemu gak sekolah-sekolah gitu? Enggak. Bohong berarti itu sekolah itu. Satu lagi? Warjo di mana? Iya, Warjo di mana? Kopat itu khusus buat anak-anak yang kopat semua rata-rata di Oh, sini. gitu. Anak yang kopat semua Warjo. Dan lu kalau misalnya ikut pasti lu Warjo. Iya. Gua pernah diajak tapi gua Nolak. Kayak dikasih formulir lu enggak ngisi. Ikut ketawa enggak ngisi. Enggak oke. Nah, kan ini kan khusus ini ya, gue kayak nanya tentang anak timur tuh ya, lu berempat kan ya. Lu ini gak sih ada pesan-pesan gak sih buat anak-anak sekolah Jabotabek gitu yang lu pernah alami? Udahlah lu nggak usah kayak rasis kayak gitu, atau ada gak yang itu pola pikir lu yang lu sampein ke mereka orang? Dan rasisnya bukan dari suku juga, agama juga, kan kita kan bineka nih, maksudnya lu mau sampein gak yang unek-unek? Lu kan jarang ada nih media waktu kita masih sekolah ya untuk nyampein. Sekarang ada nih media, lu boleh sampein dah kayak gitu. Apaan? Ya kalau Merdeka apa gitu terus. Terus. kalau dari gue paling ya, selama di Jakarta sih nggak pernah sih gue dapet rasis kayak gitu. Cuman mungkin yang lain ada kali ya. Cuman buat yang lain kalau masih ada rasis ya udahlah, stop, ngapain juga kan. Kita sama darah kita merah kan, tulang kita putih ya. Oke. Sama aja gitu, di mata Tuhan kan sama aja, nggak ada yang beda kan. Jadi ya paling gitu aja. Nih maaf, kan lu bilang kan di daerah sekolah lu nggak ada rasis. Tapi kenapa nama lu diganti? Itu bukannya hal rasis menurut gua. Menurut semuanya. Bener nggak semuanya? Iya. Itu juga sih. Bener dong. Kalau lu bilang di daerah gua nggak ada rasis, tapi kenapa maaf lu pas tadi lu cerita aja Pace itu berarti rasis dong. Enggak sih kalau menurut gua. Dan lu terima aja dipanggil Pace. Kalau yang teman-teman deket gue gitu kadang manggil gua Ambon, gua udah suka bilang gua bukan orang Ambon, gua orang Papua. Cuman mereka kan udah terbiasa kan, Bon. Jadi gua juga dengernya juga udah nyaman kan. Akhirnya ya udah kalau dia Bon, ya gue nengok, Bon gue nengok. Cuman kalau yang tahu misalnya kita kayak teman dekat lah ya. Ketemu sama-sama orang Papua kan pasti tahu lah kan Pace atau apa lah, tanya-tanya apa kan. Kalau itu pasti tahu. Sempet juga diprotes dulu sama abang-abang gua. Dia ini orang Papua bukan orang Ambon, jadi jangan dipanggil Ambon. Pace yang begitu. Oh, apa gitu. aja teman-teman gua Bon udah terbiasa Bon. Gitu. Oh berarti menurut lu itu penggantian nama itu nggak terlalu rasis bagi lu? Enggak sih. Oh, gitu.
Lu Ses, ada gak penyampaian soal rasis gitu? Turunkan kasus apa gimana coba itu? Aku nggak bahas politik ya. Beda server gitu, beda server. Terus gimana? Ya begawe juga sih kalau maksudnya. Kalau Gawat. Bahaya kalau di sini. ya gimana maksudnya lu kan pandangan lu nih selama lu hidup nih di dunia ini apa sih lu kayak kenapa lu ketawa? Asli lu rasis dan lu kan nggak ada media nih yang mengungkapkan lu kan dari kemarin kan diundang tentang itu kan sekolah mulu nih, nggak ada nih yang kultur lu sendiri nih yang tentang dibahas nih. Ada gak lu penyampaian gitu? Kalau menurut gue sih ya, lu boleh kayak ngomong gini, ngomong itu, cuman ya harus punya otak lah. Kalau istilahnya lu cuman gue ngomong ini ya, dia bakal ini kali, bakal santai gitu, kayak nggak marah gitu. Padahal dia nggak tahu, kita juga kesel ya kalau dia ngomong gitu. Ngomongnya kayak gimana maksudnya contoh? Kayak misalnya gitu, kumpul. Oh gitu. Kayak dirasisi gitu. Kalau gue sih ya orangnya kan, kalau gue cuek gitu, lo mau ini udah bodo amat, denger kuping kanan kuping kiri. Kalau gue cuman kalau buat orang-orang lain kan kadang beda, mereka kadang bisa kesel juga, mereka kadang orang apa sih, kadang mereka mau marah juga, mereka nggak enak. Oh gitu. Orang Papua gitu kadang-kadang cuman ini dikit rusuh. Padahal rusuh, padahal enggak. Padahal kadang mereka duluan yang gitu. rusuh. Kita kan kayak santai, kayak biasa aja gitu, kita kayak biasa aja. Cuman kan kadang orang gitu lah. Bahkan di daerah lu sendiri orang-orang mereka tuh diterima dengan baik kan? Iya. Kayak di daerah gua, kayak di kampung gua ya. Iya. Kayak mereka itu diterima kayak baik. Di situ diterima baik. Kayak mereka kalau bisa berteman ya kita berteman gitu. Oh gitu. Tapi bukannya di Papua juga kayak ada hal ras yang kalau orang selain Papua dibilangnya amber gitu. Benar gak sih? Benar kan? Dengar kan? Kalau di kampung gue itu pokoknya orang-orang udah kulit putih dibilangnya orang Jawa. Mas aja gitu ya? Iya, mas gini segala macam. Oh gitu. Cuman kayak gimana ya? Udahlah. Kayak mereka biasa aja gitu, kayak berteman. Oh gitu. Paling kalau misalnya kayak diledekin gitu, mereka cuma tawa-tawa karena mereka tahu ini dia cuma bercanda. Tapi besoknya juga udah biasa lagi. Kayak mereka nggak ada kayak dendam gitu. Kayak udah gini. Besok kok begini juga. Berarti itu yang lu sampein kalau ngatain pakai otak gitu maksud lu? Ya, iya, harus punya otak sama punya jaga perasaan orang ya. Jaga perasaan orang lah. Belum tentu apa yang lu bilang itu nggak bakal bikin dia marah gitu. Tapi selama ini nyaman-nyaman aja tuh, nggak terlalu ambil pusing. Atau memang lu tiap hari tiap detik dihina enggak kan? Enggak. Kayak gua udah sejam menghina. Nggak ada lagi deh. Lanjutin dong gitu ya. Iya. Kalau kayak gue sih biasa aja sih. Kayak udah jadi kayak gitu yang tadi gue bilang, makanan sehari-hari. Tapi kalau lu merasa lu biasa aja, mereka malah makin jadi kan gitu. Kadang gue cuma bilangin doang, lu jangan ngomong gini, lu jangan ngomong gitu, itu salah. Gue cuma bilang gitu. Gitu. Kadang mereka ngerti, ntar gue ulang lagi. Kayak iya kayak mereka ngomong lagi gitu. Sampai lu nggak mau. Udah deh lu. Cuman nggak hari itu juga, nggak kayak misalnya udah ntar kita 1 minggu sekali gitu ya. Nongkrong lagi gitu, nongkrong lagi. Kayak misalnya dia dihitungin tanggal ya kan. Udah seminggu nih belum katain. Oh gitu ya. Kayak mereka kayak kita mau nongkrong lagi gitu. Berarti pesannya apa nih? Itu aja. Iya. Ada lagi? Boleh lah ngebaca tapi punya otak gitu. Oh gitu. Oke. Aduh sih ini lagi. Lu gimana? Ada gak lu penyampaian nih tentang lu? Apa Tentang apa lu? Yang sama kita tadi kita tanyain. Tentang rasis gitu. Iya, sampein dong kak ini. Apapun gue orang Chinese kan gue maklumin lah lu berempat kayak merasakan ininya sakit ya. Gimana? Ya kalau ya kayak gitu sih sama. Biasa aja. Ya. Apa? Iya aja lu. Ya kalau lu ngatain ya lu punya otak lah, tahu perasaan kita ya kan. Kalau dikatain kan kadang-kadang ada orang yang dendam gitu, wah ini anjing nih orangnya, katain gua. Oh gitu. Iya. Udah lah, punya otak lah. Ngapain jabat deh terus semuanya. Kalau gua mah kayaknya lu kayak nggak ngerasain rasis ya kayaknya. takut bang. Pokoknya pesan gua mah berhati-hatilah dalam berkata-kata. Waduh, si gapat kayaknya. Belum tentu orang itu bisa menerima kata-kata lu bang. Ya gitu aja bang. Oh gitu aja.
Apa coba? Nah, oke. Dari ini nih, dari buat lu Dikso ya? Dikson. Son, lu kan selama ini lu ini 3 tahun nih, lu berarti lu dari kelas 3 dari kelas 1 kelas 2 itu memang ribut mulu ya berarti? Atau enggak jarang? Kan terkenal banget tuh Israel tuh. Di kelas 3-nya sih gua stop. Terlalu redam ya. Di Jakarta waktu itu mulai berkurang pas gua kelas 3 itu 2014. Ributnya udah ada Jokowi naik jadi gubernur itu lah udah kurang di daerah khususnya gue Jakarta Pusat ya. Kalau daerah lain gue nggak tahu. Kalau sih di situ udah berkurangan. Udah berkurangan ya. Berarti lu pas kelas 3 tuh udah nggak terlalu ini sih. Ya jarang-jarang lah, nggak kayak gue kelas 1 kelas 2. Nah, edukasi dong buat anak-anak sekarang ya. Atas gambaran selama lu sekolah. Nah, ini solusinya apa nih, kayak gimana gitu. Ya kalau buat sekarang sih kan untuk tawuran sih kayaknya udah jarang ya. Udah kalau buat online sekolah mereka tawuran online iya, terus. Ya. Kalau buat yang sekarang sih ya lebih enak lah karena kan sekolah online dari rumah, nggak perlu capek-capek kan, dari rumah juga tinggal nyalain HP atau laptop udah kan standby, udah kan langsung sekolah gitu. Jadi ya nggak ada solusi sih sebenarnya buat anak-anak sekarang. Apa aja ya? Apa aja? Solusinya COVID-nya aja nih cepat-cepat selesai. Oke, itu solusinya biar Biar kita anak-anaknya bisa ngerasain sekolah lagi kan. kasihan juga sih. Buat lu, ini Solusi apanya nih? nah, maksudnya edukasi nih buat anak-anak nih. Kan lo udah ngalamin nih selama 3 tahun nih, suka dukanya ngeliat temen disayurin, itu disayurin. Lalu kasih edukasi lah tentang ini nggak baik lo, tentang tawuran kayak gitu. Atau enggak baik lo tawuran atau gimana lah, setelah lu deh. Kalau gue sih bilang jangan dah tawuran. Ya istilahnya kalau misalnya lu gitu kan lu harus siap. Kayak siap gue bakal menang apa kalah nih. Benar. Ya lu harus siap gitu, kayak kalau misalnya gue kalah, gue pasti bakal luka. Entah itu ntar temen lu yang luka atau enggak lu yang luka ya kan. Oke. Kalau misalnya emang lu pengen ke situ ya lu harus siap mental, nggak boleh kayak lu apa sih namanya nyalain temen lu, nyalain kok gini, lu parah lu gini kagak ninggalin gua. Lu kan dari awal udah pengen milih buat ikut. Oh gitu. Ya kalau saran gue sih mending hindarin aja dah hal-hal kayak gitu. Nggak baik sih kalau menurut gua. Tapi bagusnya ya itu kayak yang tadi dibilang, udah sekolah online sih emang enak gitu, jadi kayak berkurang lah tawuran. Oke gitu. Tawuran pelajar. Kalau tawuran kampungan gitu kan sekarang masih sering, cuma kalau pelajar kan udah Kurangnya. Berarti yang gua rangkum nih, semua itu pilihan ya, Ses. Ya kalau lu udah milih kayak gitu ya lu terima resikonya gitu kan. Terima resiko. Oh gitu. Terima resiko atau terbalik lah. Ya, jadi itu pilihan lu mak. Kalau ikut ya berarti lu terima resiko, kalau nggak ikut ya udah lu nggak bakal kena. Bener nggak? Berarti itu ini pilihan ya. Iya benar. Buat nih Dudung Dadam. Lu kan nih dia nih sisi timurnya nih yang mengikuti tentang tawuran nih. Lu kan sisi positifnya nih berdua nih, sampai lu jadi ini nih guru karate, guru taekwondo, masih muda banget ya kan. Nah, apa nih edukasi nih buat anak-anak sekarang yang pilih dengan pola pikir lu nih berdua gimana? Dari lu atau lu nih dulu deh. Ya dari dulu nih. Gimana itunya? Kalau buat gue mah untuk adik-adik kelas gue yang SMP lah itu, ya bang, lah tawuran lah. Itu nggak ada gunanya. Oh iya bang. Cuman ya gimana ya jelasinnya ya. Iya jelasin bang. Ujung-ujungnya juga orang tua lu yang kasihan. Wah benar anjir. Iya benar ya. Kita yang ngelakuin orang tua ya. Orang tua yang kasihan. Padahal temen banyak ngumpulin HP aja, kenapa harus orang tuanya itu dipanggil gitu ya? Jadi kembali lagi ke orang tua ya mikir. Orang tua. Berarti lu kenapa lu ngejalanin ini baik karena gue mikir orang tua gue bang. Oh gitu benar-benar. Nah ini nih di mulu. Ya gue sama lah kayak dia. Iya jangan sama dong. Ada ini kan lu kan punya pola pikir sendiri nih. Sampai lu bisa prestasi lu tuh. Biasanya kan orang timur kan notabene-nya kan kalau nggak alkoholik, ribut, nyita motor atau gimana kan banyak tuh ya kan pola pikir anak timur kan. Lu kan kasih positifnya nih bagi orang timur nih. Wah anak timur ternyata prestasinya ya kan. Ya gimana tuh lu edukasi dong, masa lu nggak ada edukasi sedangkan lu beredukasi? Ya gitu. Ya gimana tuh? Gue guru nih kesini. Iya gimana? Ya Edukasi kenapa lu bisa milih
ini ya masih muda itu ikut kayak gitu. Ya kalau menurut gua kalau keturun-turun gitu ya gak guna bang. Menurut gua ya gua Iya, pilih hal positif aja. Main futsal atau nggak latihan taekwondo ya kan, itu kan bisa buat kesehatan badan gue juga ya kan, masa depan gue juga terjamin lah. Kalau buat tawuran Enggak. Oke. Karena lu nggak ngalamin ini lika-likunya. Sebenarnya tuh tawuran itu ya menurut gua tuh keadaan ya. Kita sebenarnya nggak mau ya. Atau kita memang dipaksa oleh keadaan. Ya kan kita bukannya karena lingkup lu itu tuh aman, men. Coba kalau sekolahnya daerah pusat atau daerah Tangerang atau daerah jauh tuh, itu banyak sih orang yang gitu. Tapi bagus sih lu milih yang positif ya kan. Nah yang sebelah kita kan agak negatif dikit nih. kan itu rancor. Iya, jadi tuh orang timur itu juga nggak semuanya ya bang yang berempat ya. Pilihan lah semuanya itu. Jadi lu baik buruk itu bukan tergantung warna kulit, tapi memang pilihan hidupnya nggak benar. Nah itu jadi pesan gue sih dari gue rangkum nih buat anak-anak berempat ini nih, ya jangan rasis lah, maksudnya kita berdampingan ya kan hidup. Nah itu aja kali ya. Ada kata-kata ini gak? Biasanya anak gereja nih pinter-pinter nih kalau ngomong-ngomong nih. Ada gak kata-kata mutiara gak? Kayak firman kayak apa kayak? Nggak ada. Oke, sebelah aja. Ada kata-kata mutiara yang lu ini moto hidup lu? Bunuh sebelum dibunuh atau gimana kan ada moto hidup kita kan masing-masing tuh. Ada nggak? Moto gue hidup gue sih jangan ganggu orang kalau lu nggak mau diganggu. Oh gitu, setan kali lu. Kalau lu Nggak ada gua. masa lu sama gereja lu kan pasti ada firman-firman yang nyangkut gitu. Ada nggak motivasi gitu kata-kata bijak? Tidur. Banyak tidur. Betul lagi pelaya doang kali lu. Iya apa maksudnya masa nggak ada sih? Ya maju terus aja, maju terus pantang mundur. Lu Agustusan kali lu. Sebelahnya apa? Gue punya Mantap, mantap nih, bau nih, mantap nih. Kalau gue mah Bayar kalau enggak saya tarik. banyak lah. Iya gimana moto hidupnya apa coba? Kalau gue bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Oh benar-benar. Itu bagi yang positif ya. Oke, jadi itu aja sih. Udah nih, nggak ada lagi nih yang mau disampaikan, nggak ada lagi nih. Udah nih ya jadi ini khusus nih gue undang nih dari nggak sejabotabek sih, kurang STM Tangerang satu lagi. Iya Bekasi juga belum. Jadi mewakili dari anak-anak timur nih sejabotabek nih gimana nih anak-anak pelajar berarti itu benar-benar anak timur tuh kepake banget ya kalau untuk sekolah ya. Dari segi olahraganya, olahraga di luar gitu. Oke, gua akhirin aja dah ya dari gua kisah kasih anak sekolah. Oke, gua akhirin aja kisah kasih di sekolah. Gua Ines Martin Mamaer. Gua Dixon dari Sanel Jakarta. Gue Moses dari STM Kuba Depok. Gua Michael dari Tajur Halang Bogor. Gua Excel dari SMK Bogor. Kisah kasih Di sekolah. kisahnya Sekolah. sampai lain. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Teriakan suara lantang menantang di aspal pedang, ku tabras datang menghalang, tidak pandang siapa yang datang menerjang, dadaku cengkram, coba hentikan ku punya kewa.